Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidatul Mutmainnah dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekarang saya menduduki semester 5, di mana sekarang saya akan melakukan interview untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Dunia yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi MPD, di mana interview yang saya angkat di sini mengenai sejarah peradaban Islam di Timur Tengah. Bisa kita mulai, Pak? Ya, bisa. Di sini, Pak, saya akan bertanya mengenai sejarah peradaban di Timur Tengah. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang sejarah peradaban Islam di Timur Tengah, Pak? Peradaban Islam di Timur Tengah itu dimulai dari manusia awal, sehingga berlanjut dari kerajaan besar sebelum dan sesudah Islam hingga negara bangsa di Timur Tengah saat ini. Artinya dimulai dari manusia pertama dan berlanjut dari kerajaan besar sebelum dan sesudah Islam. Artinya sebelum dan sesudah Islam itu peradaban dari awal itu sudah ada di Timur Tengah dan sampai saat ini. Dari abad ketiga hingga abad ke-7 Masehi itu kekuatan baru muncul di Timur Tengah, yaitu Islam Afrika Utara. Namun sebelum itu, yang pertama Samoria, orang pertama itu yang mengembangkan kompleks yang disebut peradaban. Itu dimulai sejak milenium kelima sebelum Masehi. Dan di Mesir sekitar 3150 sebelum Masehi, peradaban Mesir bersatu dengan penyatuan politik dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir itu penyatuan politik. Itu di bawah Fir'aun yang pertama. Lalu makanya dari abad ke-3 sampai abad ke-7 hingga abad ke-7 Masehi, kekuatan baru muncul. Dari abad ke-3 hingga abad ke-7, kekuatan baru itu muncul di Timur Tengah, yaitu Islam Afrika Utara. Itu merupakan daerah penting bagi penyebaran agama Islam di daratan Eropa. Tapi ada tapinya, kekuatan Islam tidak berjalan mulus. Ini dikarenakan ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya ada pemberontakan orang barbar, Silih Berganti dan Romawi. Itu ada pemberontakan sehingga walaupun Islam berkembang di Afrika Utara, itu tidak berjalan mulus karena ada pemberontakan orang-orang barbar dan Romawi Silih Berganti. Hingga sejak periode awal Islam hingga abad ke-19, sejarah masyarakat Afrika Utara berlangsung dalam dua motif utama, yaitu pembentukan negara dan Islamisasi. Oh iya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Pak. Lantas apa pengaruh peradaban Islam di Timur Tengah itu sendiri, Pak? Kalau peradaban Islam di Timur Tengah itu sendiri itu pengaruhnya, Pak? Pengaruhnya itu banyak, tidak sedikit. Bahkan bisa dikatakan pengaruhnya Islam dalam peradaban di Timur Tengah itu bisa dikatakan fundamental. Karena kalau bangsa Arab pada saat ini memang bangsa Arab identik dengan Islam. Karena 1,4 miliar itu Islam di dunia, yang hidup di bangsa-bangsa Arab itu 18%-nya. Nah, dengan adanya Islam peradaban khususnya di Mekah, peradaban di Mekah di Arab dulu itu bisa dikatakan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bisa dikatakan zaman kebodohan, karena orang itu tidak mengenal agama, tidak mengenal politik, tidak mengenal. Dengan datangnya Islam itu banyak mempengaruhi dengan zaman jahiliyah itu. Kalau dulu peradaban jahiliyah atau bisa dikatakan peradaban jahiliyah atau bisa peradaban kebodohan, orang-orang Arab tidak menghargai wanita.
khususnya untuk seorang wanita. Wanita itu tidak ada harganya sama sekali. Bahkan bisa dianggap seorang wanita itu sebagai binatang ternak, dan laki-lakinya itu bisa menikah berapa saja dengan wanita. Itu karena wanita tidak dianggap, tidak dihargai, tidak ada penghargaan sama sekali, persis seperti binatang ternak. Dan ada lagi zaman jahiliyah atau kebohongan atau peradaban zaman jahiliyah dulu itu menguburkan manusia hidup-hidup. Ada peradaban seperti itu sebelum Islam datang. Tapi setelah Islam datang, alhamdulillah ada pengetahuan tentang keesaan Allah, tentang agama, tentang politik, tentang ekonomi. Tapi secara fisik memang sempurna bangsa Arab itu dulu dibandingkan dengan Eropa. Cuma dengan ilmu pengetahuan memang itu bodoh. Makanya disebut zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Itu. Terus ada penguburan, cuma tidak semua suku. Dan di Arab itu ada, kalau ahli mengatakan itu dibagi 3 kelompok. Ada, kalau bahasa Indonesia itu ada Arab pendatang, ada Arab pribumi, ada Arab kuno gitu. Itulah deh sekilas kalau menjabarkan semua ya harus sekolah ke sekolahan saya deh gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Baik, sama-sama. mungkin hanya itu yang Bapak tadi saya sampaikan. Di sini dapat disimpulkan bahwa sejarah peradaban Islam di Timur Tengah masuk pada abad ketiga hingga abad ke-7. Dan pengaruhnya itu sangat fundamental. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.